Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Alhamdulillah ta'ala ni'mah Allah memuliakan, mengagungkan orang-orang yang punya ilmu dan mengagungkan ilmu. Jadi padilah ilmu dan ulama gitu ya. Jadi Allah mengagungkan ilmu dan ulama. Jadi bagaimana padilah ilmu dan ulama? Allah berkata syahidallah, aku bersaksi, kata Allah. Allah bersaksi bahwa annahu la ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan selain Dia, selain Allah. Wal malaikatu, dan aku bersaksi juga dengan malaikat, dan pun malaikat, wa ulul ilmi, dan orang-orang yang berilmu. Di sini orang yang berilmu disandingkan dengan Allah dan malaikat, saking hebatnya orang yang berilmu sehingga Allah menyandingkan Allah, malaikat, orang yang berilmu. Itu saking hebatnya. Ya, qaiman bil qistinya. Maka dalam ayat yang lain kan gimana? Banyak sekali ayat-ayat ya. Maka pandur kaifa bada subhanahu wa ta'ala binafsihi. Coba lihat. Mau menceritakan tentang orang yang berilmu. Itu Allah bersumpah dulu dengan dirinya, Wasana bil malaikah, kemudian memuji malaikat. Baru memuji orang yang berilmu. Ya. Nah, ini kemuliaan ya, kemuliaan orang-orang yang berilmu ya. Di sini ilmunya ilmu syariat. Jadi ilmu syariat memang ilmu semuanya iya, tetapi yang dimuliakan, yang dimaksud di sini ilmu syariat. Bukan ilmu-ilmu yang di dunia. Ilmu di dunia memang disuruh oleh Allah memang ya. Tetapi yang dimaksud di sini, yang diagungkan itu yaitu ulama. Kan orang-orang yang hebat dalam ilmunya bukan ulama disebutnya, tetapi cendekiawan gitulah, atau disebut ilmuwan gitu ya. Nah, yang di sini kan ulama, yang diberartikan syariat ya, syariat. Banyak sekali hadis-hadis yang menunjukkan padilah ilmu dan padilah ulama. Gitu. Contoh, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ini hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Mas'ud. Namanya Ibnu Mas'ud itu Abdullah ya. Ibnu Mas'ud itu putranya Mas'ud, aslinya Abdullah bin Mas'ud gitu ya. Tapi yang kita kenal itu Ibnu Mas'ud ya. Iya, anaknya Mas'ud ya. Ibnu Mas'ud ya, putra Mas'ud ya. Namanya Abdullah, jadi Abdullah bin Mas'ud. Wa kana sahibu sirr Rasulillah. Ini Ibnu Mas'ud itu salah satu anak Mas Rasul gitu. Jadi ulama yang sahabat ya, ulamanya sahabat gitu ya. Salah satu ulamanya sahabat. Sehingga Nabi itu wah hebat pisannya itu. Salah satu wasadihi ya, itu termasuk tuannya atau gegeden lah, atau inohongnya gitu ya. Inohongnya Nabi gitu, inohong para ulama gitu di sini. Ini sahabat Ibnu Mas'ud ya, dia berkata, ya benar Mas'ad, kata Rasul, wahai Ibnu Mas'ad, julu suka saatan, duduknya kamu sesaat. Kalau sesaat itu untuk bahasa Indonesianya sesaat gitu. Sesaat itu sakumaha tuh. Sesaat sajongjongan gitu namanya. Sesaat ya sesaat aja gitu ya. Fi majlisil ilmi, di majlis ilmu. Kata Rasul, ya bana Mas'ud, wahai Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud, julusuka, duduknya kamu saatan, dalam waktu yang lailan atau mau naharon, mau siang atau malam, itu fi majlis ilmi, dalam majlis ilmi, ayat fi halaqatil alim, artinya dalam halakoh orang-orang yang berilmu.
Jadi dulu itu kan kalau ngaji itu halakoh itu seperti ini, ngeliling, itu halakoh. Ya dulu kan ada halakoh, maka sampai sekarang kan di Mekah atau di Madinah Masjidil Haram atau Masjid Nabawi itu yang sekali ngaji itu banyak halakoh. Ini mah mengajinya hadis, ini mengajinya fikih, ini mengajinya Quran, kan satu aja lihat di sana. Itu masing-masing gitu. Mana aja kita mau kemana aja gitu. Ya, biasanya halakoh gitu ya. Nah itu la tamassu qalaman. Ini enggak nulis gitu. Enggak nulis ini. Beda lagi yang kalau yang nulis ya. Enggak nulis ya. Enggak la tamassu qalaman, tidak megang pulpen, hanya mendengarkan aja gitu ya. Wala taktub, tidak menulis harapan sehuruf pun. Nanti pahalanya kalau orang yang nulis di dalam pengajian itu satu hurufnya itu sama dengan satu tetes darah syuhada, seperti tetesan darah syuhada. Sedangkan kan Rasul menyebutkan satu tetes darah syuhada itu mencegah api neraka. Nulis itu ya. Ini enggak nulis ini enggak nulis katanya gitu. Gimana itu? Yang enggak nulis gitu harapan, maka khairun, itu lebih baik laka untukmu min itki alpi rokobatin, daripada memerdekakan 1000 rokobah. Rokobah itu hamba sahaya gitu. Budak belian gitu ya. 1000 budak belian kita merdekakan, kita hanya sesaat duduk gitu dengan pengajian ini, itu lebih baik daripada memerdekakan 1000 rokobah. Amat. Dalam hadis yang lain, ketika kita memerdekakan satu amat, satu abid, maka sama dengan memerdekakan diri dari api neraka. Ini 1000. Dengan catatan nggak? Apa? Dengan catatan nggak? Maksudnya kita dapat keutamaan seperti itu jika kita apa? Oh belum, enggak. Pokoknya mah yang sesaat aja. Ini kan enggak nulis, enggak ini, tapi nanti apa? Nanti kedepannya hadisnya. Yang memperhatikan, ya, yang memperhatikan saja, gitu, kepada gurunya cukup, gitu. Tidak disyaratkan ngerti atau bisanya, enggak. Kita mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Nah, tetapi nanti dengan apa kesananya? Dengan haibah, dengan benar-benar mencintai ilmu, ya. Khairun min itkin alfi raqabatin wa nadaraka. Hai Ibnu Mas'ud, kata Rasul, melihatmu ila wajhil alim, kepada wajah alim, artinya memperhatikan, melihatnya wajah orang yang sedang ngajar, gitu ya. Binadratil mahabbah, dengan rasa cinta, dengan rasa mahabbah, dengan rasa, nah ini ya, dengan rasa cinta, dengan rasa mahabbah gitu, kaguruna gitu ya, mahabbah, cinta ke gurunya, khairun laka min alfi parsi tasaddaqta biha fisabilillah, lebih baik daripada sedekah kuda 1000 untuk jihad fisabilillah. Ini mau jihad, nggak punya kendaraan, kan dulu kuda kendaraannya, udah sama aku aja, 1000 orang kita kasih, itu sama dengan tadi hanya melihat ulamanya, alimnya. Ketika ngaji kita melihat itu maksudnya bukan melihat melonghungku atau merhatikan, maksudnya itu melihat hungku. Ini merhatikan gitu, merhatikan. Oh ya Allah, gitu. Kata Nabi kepada Ibnu Mas'ud, ya, kepada Ibnu Mas'ud, lebih baik daripada 1000 sedekah kuda. Kalau kita punya motor 1000 sedekahkeun kanggo jihad, nah itu lebih baik ngaji, ya, ngajinya itu. Tasaddaqta biha fisabilillah fi jihadil kuffari, artinya dia jihad untuk memerangi orang-orang yang memerangi Islam, orang-orang yang kufur, orang-orang yang kafir. Li'ila dinillah, tapi dengan niat itu menegakkan agama Allah, gitu. Wassalamuka, salammu dari kepada siapa?
alal alim, kepada orang yang alim. Assalamualaikum Ustaz, assalamualaikum gitu ya. Salam di sini maksudnya salam bahasa Arab ya, bukan salam bahasa Sunda. Untuk salaman itu salam bahasa Sunda ya. Kalau di dalam bahasa Arab mah, kalau salaman di bahasa Sunda itu musafahah. Ini mah mengucapkan salam, assalamualaikum Ustaz, assalamualaikum mama, gitu, assalamualaikum mama, gitu ya. Ini salam. Yang dimaksud di sini. Bagaimana kalau kita salam kepada kiai, kepada ustaz? Yang dimaksud di sini mengagungkan ya. Khairun, itu lebih baik laka untuk menibadati alfis sanah, daripada ibadah 1000 tahun. Saking mengagungkan ulamanya itu ya, masyaallah ya karim ya. Kata dzikru al-hafidh al-mundhir fi durrah al-yatimah gitu. An Umar bin Khattab ya. Qala sami'tu Rasulullah, kata Umar bin Khattab, aku mendengar dari Rasul, man massa ila halqatnya alim, barang siapa berjalan menuju halakohnya orang yang berilmu, halakohnya ulama gitu ya, kana lahu bi kulli khatwatin mi'atu hasanatin, maka setiap langkahnya itu 100 kebaikan. Setiap langkah kita langkah mau ngaji nih, niatkan mau ngaji, setiap langkahnya saya mau ketemu sama orang yang alim, ini ada majelis tentang ilmu, kita melangkah 1000 kebaikan setiap langkah ya, masyaallah ya karenanya. Fa idza jalasa indahu, kemudian dia duduk indahu, dekat kiainya. Kalau indahu itu di dekatnya, di sampingnya, dekat gitu parasitnya. Indahu itu coba Cecep gitu. Indahu ya. Nah, tetapi wastam mendengarkan, wastami. Kemudian dia mendengarkan. Ma yaqulu kana lahu, apa yang dikatakan oleh ulama tersebut, bikulli kalimatin hasanatun. Setiap kalimat yang terlontar oleh kiainya, oleh ustadznya, oleh alimnya, itu satu kebaikan. Setiap kata, setiap kata, oh kalau yang menyimak, kalau yang enggak menyimak gua enggak lah. Kata dzikruhu An-Nawawi, begitu pula Imam Nawawi mengatakan dalam kitab Riyadhus Shalihin seperti itu. Hadis Riyadhus Shalihin ya. Wa qala, dan Nabi mengatakan, faqihun, orang yang ngerti, ay alimun bi ilmi syar'iyati, dan ini pada orang yang ngerti dengan ilmu syariat, wahidun, seorang mutawarriun, yang waro, mutakallifun bitarkil maharrami, artinya meninggalkan haram-haram yang diharamkan oleh Allah, bahwa mubtadi'u fi dzalika asyaddu 'ala syaitan, itu lebih dibenci oleh setan, min alfi abidin mujtahidin, daripada 1000 orang yang beribadah dan sungguh-sungguh dalam ibadahnya. Seorang ulama yang waro, yang apik. Waro itu apik, apik untuk sembarangan gitu. Kalau makan enggak beras, berlaku juga enggak beras, tapi waro gitu. Jadi waro itu apik artinya ya. Hati-hati, apik gitu. Jadi dia itu sangat takut terhadap yang subhat aja sudah takut, apalagi yang makruh atau apalagi yang haram gitu. Itu dia takut sekali. Tiris haredang baca. Nah, yang waro, seorang saja yang waro itu lebih dibenci oleh iblis, oleh setan, daripada 1000 orang yang beribadah dan sungguh-sungguh beribadahnya. Makanya wajar. Coba aja sekarang lihat, setan itu kan saking bencinya kepada orang yang berilmu, yang punya ilmu, yang belajar, itu sangat susah untuk mau ngaji itu. Coba aja lihat, untuk ngaji dengan untuk ibadah lebih mudah mana? Lebih mudah untuk ibadah. Buktikan, ketika sholat banyak tapi ngaji jarang ya. Kenapa? Karena setan itu lebih benci pengajian, lebih benci orang yang punya ilmu daripada orang yang beribadah gitu.
baiklah nggak ibadah gitu kan, ibadah silahkan aja gitu dan gue akan diterima kan gitu. Makanya kalau orang yang ngaji itu anugerah dari Allah, itu masya Allah, terima kasih ya Allah kita bisa menyempatkan diri. Nah kalau tidak menyempatkan mah semuanya juga, kalau yang ikut capek mah atau misalkan sibuk mah semuanya juga sibuk lah ya. Kalau ngaji itu kan bagian dari dakwah Ustaz. Iya. Kalau sholat itu kan untuk dia diri sendiri. Jadi memang benar logikanya. Nanti itu malas. Khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi orang yang paling baik itu orang yang paling bermanfaat untuk orang lain. Ya, makanya bukan untuk sendiri saja, untuk orang lain. Masya Allah ya karimnya itu. Ayat tarikul lil maharimi itu benci sekali ya. Waqala, dan Rasul juga mengatakan padul alim alal abid, ini keutamaan orang yang berilmu dengan orang yang beribadah gitu ya. Ini jadi orang yang berilmu dengan orang yang beribadah. Ini orang yang berilmu belum ibadah nih. Ini orang yang beribadah. Ini keutamaan orang yang berilmu dibandingkan dengan orang yang beribadah. Kapadil qamari lailatul badri, seperti bulan Lailatul Badar, malam purnama, bulan malam purnama, ala sairil kawaib, dibandingkan dengan bintang-bintang. Terangnya, ya, hebatnya gitu ya. Itu lebih daripada itu ya. Bahkan dalam hadis yang lain dari Abi Usamah an Abi Sa'id al-Khudri, padul alim alal abid, keutamaan orang yang berilmu dengan orang yang beribadah itu kapadli ala ummati, seperti keutamaanku dengan umatku. Coba bandingkan kemuliaan Nabi dengan umatnya gitu. Nah orang yang berilmu seperti nabinya gitu, orang yang beribadah seperti umatnya. Itu jauh sekali gitu perbandingannya. Gitu ya perbandingannya. Masyaallah ya karim. Jadi wajarlah kalau orang yang berilmu itu diagungkan. Tadi syahidallah annahu la ilaha illallah, Allah bersaksi ya terhadap dirinya sendiri. Waqala, dan berkatalah Rasul, man intaqala, barang siapa menukil, memindahkan dari satu kitab, dia pindahkan sebagiannya kemudian sebarkan, itu berdakwah atau mengatakan, memindahkan dari kitab kemudian kepada ucapan, kemudian kepada telinga orang lain, sama itu memindahkan saja ya. Atau memindahkan ilmu, memindahkan kitab gitu. Untuk apa? Li ta'allama ilman, supaya belajar. Maka ghafar lahu qabla ayyaktua. Ketika kita misalkan memindahkan kitab, memindahkan ilmu, itu sebelum kita melangkah memindahkan, ini misalkan kitabnya di bawah, tidak hormat, kita pindahkan, mau pindahkan, sebelum kita melangkah sudah dimaafkan oleh Allah dosa-dosa kita, saking mengagungkannya ilmu. Makanya lihat Imam Bukhari, dia tidak berani membuka kitab hadis, tidak berani dia menulis satu hadis kecuali dia wudhu dulu, sholat sunnah dulu 2 rakaat, kemudian baru memohon kepada Allah, ya Allah apabila ini benar hadis ini, tunjukkan kepadaku, tunjukkan kemudahan kepadaku. Tapi kalau salah, kalau ini bukan dari Rasul, ya Allah, bukan, mudah-mudahan engkau tidak menjadikan aku menulis. Itu saking memuliakannya, wudhu dulu, sholat dulu, bukan wudhu lagi, mau baca itu sholat dulu gitu. Kemudian baca Quran, baca hadis, sholat dulu 2 rakaat, kaburu hoream nggak sholat nggak san. Orang saking mengagungkan gitu ya, bukan hanya wudhu lagi. Jadi ulama-ulama tasawuf itu bukan lagi melihat hadis sahih atau dhaif, tapi etika, memuliakan ilmunya itu. Coba lihat para ulama, Imam Syafi'i aja, masih dia sedang belajar, ya, gurunya sedang belajar ya dengan gurunya, ada anaknya, dia sedang ngajar dengan muridnya,
Ada anak gurunya, ya, anak kecil, dia berdiri menghormat anak gurunya gitu. Saking memuliakan gurunya, anaknya masih kecil, dia berdiri dulu. Kemudian disamperin, keperluan apa? Saking memuliakan guru, saking memuliakan ilmu. Tapi kadang-kadang kita gitu, yang dimuliakan itu apa sih gitu ya? Kadang-kadang ilmunya tidak dimuliakan, boga ilmunya tidak dimuliakan gitu. Padahal kita itu memuliakan ilmu sama dengan memuliakan orang yang punya ilmu. Orang yang kita memuliakan kepada orang yang punya ilmu sama dengan memuliakan ilmu, gitu ya. Nah, orang yang memindahkan itu ghufir lahu nya qabla ayyakhutua, sebelum dia melangkah gitu. Khutwatan min maudhi'i, yaitu langkahan memindahkan dari tempatnya ke tempat yang lebih mulia gitu. Wa qala, dan Nabi juga mengatakan, akrimu, muliakanlah oleh kalian al ulama. Kalau ulama itu kan jama taksir namanya kalau santri itu ya, kata santri. Kalau mufradnya, kalau tunggalnya itu alim ya. Kalau sifatnya ilmu ya. Kalau orang yang berilmu disebut alim, kalau banyak disebut ulama gitu. Kalau ulama itu banyak untuk banyak, tapi kita kan seorang juga ulamanya, waduh itu mau ulama besar aja. Ya nggak apa-apa, itu mah sudah di bahasa kita kan ya. Jadi kalau ulama itu banyak ya. Kalau seorang itu alim. Dan mu'alim, yang mengajar ilmu, mu'alim ya. Ya. Bermakna banyak ilmunya tadi. Ada ya sebagian orang menyebutkan yang banyak ilmunya gitu. Tapi kalau lihat di sini kan orang-orang yang punya ilmu gitu. Orang-orang yang punya ilmu disebut ulama. Ya. Jadi kata Rasul, akrimu, muliakanlah olehmu. Siapa? Al ulama. Nah ini akrimu itu tadinya fiilnya fiil lazim, ghair muta'addi. Nah sekarang jadi muta'addi. Kenapa? Karena ada hamzah. Akrimu asalnya mulia, tapi karena ada hamzah jadi artinya muliakanlah oleh kalian siapa? Al ulama. Tapi di sini bi ulumi syar'i ya, dari ulama yaitu ilmu ilmu syariat, bukan ilmu umum gitu maksudnya ya yang di sini. Tapi harus memuliakan, tapi maksudnya di sini yang dijadikan dapat pahala atau mengagungkan, beda pahalanya sih sebetulnya. Sama itu kalau orang yang guru-guru kita, guru umum juga sama, itu alim yang punya ilmu, tapi yang dimaksud di sini yang dapat pahalanya banyak ini ulama yang ilmu syariat ya gitu. Tetapi ulamanya yang bagus itu yaitu yang amilin, yang mengamalkan pada ilmunya. Jadi ulama disebut ulama itu menurut bahasa memang orang yang punya ilmu, udah titik. Tapi menurut syariat yaitu orang yang punya ilmu, mengamalkan ilmunya, dan warok itu, zuhud dan sebagainya, sifat-sifat yang positif ya. Bi anta'amiluhum bil ajlali wal isani gitu ya. Dengan mengamalkan itu maka kita harus mengagungkan apa? Wal isan, dan berbuat baik. Dengan apa? Bil qoli, ucapan kita harus sopan. Bil fi'li, kelakuan kita juga harus rengkuh gitu ya. Kalau ucapan sopan, kalau perilaku santun apa namanya? Kalau ucapan kan sopan ya. Kalau perilaku anak pasar gitu ya. Anak pasar. Nah, menatulahnya bukan nama mau ucapan, mau tingkah laku kita sopan kepada ulama, Masya Allah ya karim. Dan lihat para ulama menyebutkan kita dilarang sampai cium tangan atau membungkuk kecuali kepada beberapa orang. Salah satunya yaitu orang tua dan orang yang punya ilmu. Kepada pejabat tidak boleh sebetulnya itu cium tangan tuh, atau orang kuahnya sampai gitu.
Itu dilarang oleh agama itu. Pejabatnya ulama. Jangan lihat pejabatnya, lihat ulamanya. Itu kalau kita misalkan mengagungkan ke derajatnya, pangkatnya, ke pangkatannya, itu 2/3 itu iman itu bisa hilang gitu. Kalau nasihatnya Lukman kepada anaknya kan kepada orang tua sama orang lebih tua kan? Ya, orang lebih itu, Pak. Lembutkanlah suaramu Iya. dengan keras itu. Ya, etika itu ya, etika. Jadi Luqmanul Hakim itu kan arif, ya, bijak, Masya Allah Karim. Makanya dia itu kan ke murid-muridnya apa? Ya bunayya, wahai anakku, gitu. Itu muridnya bukan ke anaknya. Bukan. Dia menyebutkan ke siapapun, ke murid-muridnya ya bunayya. Ke anaknya pun sama, ya bunayya. Itu diposisikan seperti anak, sayangnya, lemah lembutnya, gitu, seperti anak. Ya bunayya, itu siapapun gitu. Insyaallah ya kan itu. Luqman itu. Sebagai orang mukmin itu kita gembira yang ada dengan lipatan ganda dari pahala yang menjanjikan ini ya, dari keutamaan itu misalnya. Tadi misalkan ketika kita duduk aja itu seperti misalnya dari menebi beberapa kali pahala jihad dan ibadah. Memang landasannya kan ibadah itu memang harus ilmu gitu ya. Ilmu itu jadi bikin ibadah itu. Di sisi lain kan misalkan ada hadis misalkan walaupun tidak ada hubungannya dengan ilmu tapi nanti korelasinya akan ada pertanyaan seperti misalkan kita habis sholat subuh di masjid terus kita berzikir duduk sampai bilang duduk kemudian kita sholat itu kan pahala sama dengan haji umrah gitu ya. Nah di sisi lain yang saya tanyakan itu apakah dengan lipat gandaan pahala-pahala seperti itu tidak tanda kutip ini ya tidak cenderung jadi meremehkan pahala amal yang lain gitu seperti misalkan haji itu kan sangat berat ada pengorbanan biaya misalkan ada tenaga ada pikiran dan sebagainya ya. Kemudian pahalanya itu bisa diraih ya dengan misalkan seperti tadi gitu kan yang sebenarnya mah lebih ringan tanda kutip gitu ya. Jadi kesannya tanda kutip gitu ya ibarat orang tanda kutip gitu ini mah seperti meremehkan amalan itu gitu kan. Nah itu gimana? Enggak, oke. Seperti ini aja. Membaca Al-Ikhlas 3 kali itu sama dengan membaca Al-Quran pahalanya. Kalau gitu udah aja nggak ada Al-Quran, nggak gitu aja mananya ya. Jadi nggak gitu, tapi fungsinya kan beda-beda. Ya, fungsinya kan beda-beda. Jadi artinya pahalanya saja pahalanya. Contoh misalkan kita kalau sholat di Masjidil Haram, ke Masjidil Aqsa, Masjidil Nabawi, kan pahalanya hanya pahalanya aja, gitu. Jadi bukan hakikatnya. Kan dalam hajinya sendiri, barang siapa yang hajinya mabrur, tidak ada jaminan oleh Allah, tidak ada yang layak pahala kata Allah kecuali surga. Kan udah jelas gitu ya. Jadi semuanya punya pahala masing-masing. Hanya kalau kita lihat ulama-ulama menyebutkan semua yang disebutkan itu hanya motivasi. Motivasi kenapa? Saking pentingnya gitu. Saking pentingnya ilmu, saking pentingnya amal tersebut gitu ya. Saking pentingnya gitu. Jadi bukan hakikatnya kalau begitu udah aja nggak usah ada ini, bukan gitu ya. Bukan kalau gitu berarti meremehkan, bukan. Kalau meremehkan amal bahaya. Kenapa? Lihat kata Imam Ghazali, kamu jangan meremehkan amal walaupun kelihatan sederhana. Kamu jangan meremehkan dosa walaupun kelihatan sederhana. Mungkin saja amal tersebut yang kamu remehkan itu yang menjadikan ridho Allah. Sebetulnya kan belum tentu ridho Allah datang. Kan ini hanya menyebutkan pahala, tapi ridho Allah berarti terkadang untuk kita bukan di sini, bukan di ngaji, mungkin di sedekah, mungkin di tahajud. Nah setiap orang beda. Kenapa? Lihat di dalam hadis yang lain. Yang akan menolongmu adalah mahabbaka, cintanya kamu hak terhadapnya gitu. Jadi ketika cintanya itu yang akan menolong kita. Kita misalkan cintanya terhadap sedekah, itulah
gitu. Bukan amal-amalan yang lain yang nolong kita. Kita senangnya ilmu, oh itulah pahalanya gitu. Ya makanya ada amalan yang dicintai, ada amalan yang apa yang dijadikan kojoknya gitu ya, dijadikan andalan kita gitu. Kalau lihat ke pahala bisa jadi waktu sholat tafsir untuk apa sholat harusnya belajar dulu kan pahalanya lebih banyak daripada pahala sholat. Tapi kita berpikirnya gini ke masalah sanksinya. Kalau kita nggak belajar, nggak datang ke majelis kita, nggak dosa. Tapi kalau kita nggak beribadah kan dosa. Jadi dipertimbangkan juga, dipikirkan juga mengenai sanksinya. Atau bisa nggak kita misalkan berpikirnya begini, selain yang dikatakan Ustaz tadi, memang itu adalah ketetapan dan prerogatif Allah. Jadi kalau misalkan kita tidak berpikir kayak atau berobat pengorbanan, kalau Allah sudah tetapkan begitu, ya sudah kita terima. Sudah terima saja. Makanya para ulama disebut yang seperti itu ta'budiyah. Udah kita mah ibadah aja lah gitu. Itu dari Allah aja, anugerah aja gitu. Makanya kemarin kan Umar bin Khattab menyebutkan, kenapa sih di tanggal 10 sampai tanggal 10 Muharram sampai gitu, kata Allah, kata Rasul apa? Fadl Allah aja itu gitu. Udah aja fadl Allah aja itu. Allah kan mau melipat gandakan yang mana aja terserah Allah kan gitu. Gitu. Mau Allah melipatkan yang ini. Contoh misalkan kita kemarin kan Lailatul Qadar itu kan dilipat gandakan sampai 1000 bulan kan. Ya itu terserah Allah mau malam mana yang dilipat gandakan pahalanya, mau jam berapa, yang waktu yang mana. Contoh misalkan sholat yang 5 waktu, kok kenapa para ulama kebanyakan itu sholat wusta itu asar katanya. Padahal kan berat mah subuh itu kan lebih berat daripada asar sholatnya, tapi kenapa yang dipilih oleh Allah sholat wusta itu katanya asar. Duh, ada Allah maunya itu ya udah. Gitu, turunnya gitu ya. Nah, yang penting muliakan ulama gitu ya. Itu akrimu al ulama gitu. Kenapa innahum indallahi kurama? Kenapa? Karena dimuliakan oleh Allah. Karena ulama oleh Allah dimuliakan, maka kalian harus memuliakan. Maka makrumun, maka kalian harus dimuliakan. Kalau kamu memuliakan ulama, maka Allah akan memuliakan kalian. Nah, maka dan selanjutnya indal malaikat akan memuliakan kalian. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tahaddasa al-alim fi majlisi bil ilmi wa lam yadkhulu hazlun wala lagwun khalaqallahu ta'ala min kulli kalimatin tala'at min famihi malakan. Nah, ketika ngaji ustadznya, kiainya, ulamanya, ini ulama ya. Ulama, kalau saya mah bukan ulama ya, ini mah hanya membacakan, ini mah kita ke ulama ya. Kalau ulama itu sedang baca ini berkata, maka setiap kalimah yang keluar dari mulutnya ulama, mingkuli kalimatin tolaat pipamihi, maka dibarengi oleh Allah malahkan satu malaikat. Untuk apa? Yastaghfirullah lahu. Maka untuk apa? Memohonkan ampunan untuk si kiai tersebut. Yang kedua, walisamihi, dan orang yang mendengarkannya. Setiap kata satu malaikat disiapkan oleh Allah. Kita kayak kiai mah kudu loba baca prot. Kan malaikatnya banyak turun. Itu selama kita itu hafatil malaikat, itu terus tahu apa aja gitu di sini. Memohonkan ampun kepada kita. Selama kita itu duduk di situ, selama menyimak ya, simak. Ini syaratnya harus menyimak ya. Dengan menyimak gitu, dia mendengarkan, menyimak, tapi tadi dengan mahabbah, cinta terhadap ilmu gitu. Maka satu malaikat Allah wasimai ila yaumil qiyamah, bahkan Masya Allah ya kan? Bahkan berdoanya bahkan dia memberikan istighfarnya setiap kalimat itu sampai kiamat, memohonkan ampun untuk kitanya gitu. Faidan sarafu, ketika kita beres, in sarafu maghfurin, maka
lepaslah malaikat untuk memohonkan maafnya. Setelah beres ngajinya, malaikat bubar lagi gitu. Itu para ulama ngaji teh yang lila gitu. Urang mah suka hese lila teh mung capeknya. Suma qalahum alqaum la yashki. Cangke. Kenapa? Karena biasanya ngaji itu kan tegang. Artinya kan nggak bisa bebas seperti biasa ngobrol. Biasa ngobrol makan kaki yang hunyar gitu ya makan. Udut gitu nya. Orang makan di masjid memangnya udut dan tudanya. Makanya di luar tuh bisa duduk di masjid ngabauan tuh kenging tuh di luar mah boleh tuh. Ngabi. Waqala, waduh, dan Nabi juga berkata, kata waqala Rasulullah SAW, manadoro, barang siapa yang melihat ila wajhil alim nadratan, dengan penglihatan yang mahabbatan, yang mahabbah, papariha biha, maka Allah akan memberikan bitilkan nadroh, dengan melihatnya yang mahabbah, dengan rasa penuh ajrihnya, haibah, maka Allah akan menyiapkan kebahagiaan untuk yang menghormati tersebut ya. Kebahagiaan, papariha biha, khalaqallahu ta'ala min tilkal nadrah malakan yastaghfiru lahu ila yaumil qiyamah ya. Hadis riwayat Ali bin Abi Thalib. Bahkan ketika kita yaqulu an-nadru ila wajil alim ibadatun, itu dianggap ibadah. Nyanyalah kan mencari ilmu, pemerintah mengali kiai noge merhatikan. Kalau merhatikan berarti kan mencari ilmu tadi, makanya dianggap ibadah. Ya iya wajar. Wa nurun, dan akan menjadikan cahaya bin nadri setiap pandangannya. Nanti akan menjadikan nur. Dan itu kalau orang yang suka ngaji biasanya auranya terbuka. Gak usah ditotok aura lagi lah pada datang itu. Kalau orang yang suka ngaji itu, yang merhatikan itu, masya Allah bersinar ya, auranya terbuka. Wa nurun fil qalbi, dan akan menerangkan hatinya gitu. Wa nurun bil qalbi. Fa idza jalasa al alim bil ilmi, maka ketika duduk dengan alim untuk mencari ilmu, kana lahu bi kulli mas'alatin qasrun fil jannah, maka akan dibangunkan surga, gedung di surga. Ketika ngaji itu ya, masya Allah yang karim. Wa qala Nabi, man akrama aliman faqad akramani, kata Rasul, barang siapa yang memuliakan ulama faqad akramani, maka sama dengan memuliakanku, kata Nabi. Wa man akramani, barang siapa yang memuliakanku, kata Nabi, faqad akramallah, sama dengan memuliakan Allah. Wa man akramallah fama'wahul jannah, barang siapa yang memuliakan Allah sama dengan maka tempatnya surga gitu. Ya wajar lah, karena al ulama warasatul anbiya ya, ulama itu pewaris nabi. Tapi tadi syaratnya ya, ulamanya itu ulama ukhrawi. Ulama yang waro ya, yang juhud ya, yang takwa gitu, yang mengamalkan ilmunya, bukan hanya untuk didakwahkan ilmunya, bukan untuk didebatkan saja, tetapi untuk diamalkan. Ulama su. Bukan ulama su, tapi ulama ukhrawi ya. Ulama ukhrawi, ulama akhirat, bukan ulama duniawi yang orientasinya kepada dunia gitu ya. Maka ulama-ulama dulu itu ketika sudah terkenal di suatu tempat, dia pindah lagi. Kenapa? Karena itu godaan berat kalau sudah terkenal. Karena kalau sudah terkenal pasti orang lain memuliakan. Kalau memuliakan, keikhlasan, ketawaduan agak terganggu nanti, makanya dia pindah lagi gitu. Cari lagi tempat yang kosong yang belum terkenal, ya, ngajar lagi di situ terus gitu. Orang mengahaja cina tenar karena naon ngarah mahal. Salah beda-bedanya.
li'annaha muhalun sakani ahba'ullah wa qala akramu al ulama fa innahum warasatul anbiya. Kenapa? Ya iya, warisan para nabinya. Maka faman akramahum faqad akramallahu wa rasuluh. Itu hadis riwayat Khatib Al-Baghdadi ya, an Jabir. Bahkan gini, waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam naumul alim, tidurnya orang yang punya ilmu, afdalu min ibadatil jahil, itu lebih utama daripada orang yang sholat tapi tidak memakai ilmu. Orang yang tidur, orang ulama tidur itu lebih afdal daripada orang yang sedang sholat tapi tidak pakai ilmu. Kenapa kira-kira masnya? Orang yang tidur ulama, orang yang punya ilmu tidur itu lebih afdal daripada orang yang sholat tidak punya ilmu. Kira-kira kenapa ya? Bisa jadi ibadah. Ulama mah tidur bisa jadi ibadah. Gimana jadi ibadah Pak Rasid? Baca doa dulu. Itu sholat karena nggak ada ilmunya nggak jadi ibadah. Ya gitu. Nah, makanya Imam Syekh Nawawi Al-Bantani menyebutkan gini, namul alamnya alladzi yurani adabul ilmi. Syekh Nawawi Al-Bantani menyebutkan kenapa tidurnya orang yang berilmu itu lebih afdal daripada sholat yang tidak berilmu. Kenapa? Karena orang yang tidur punya ilmu, dia memakai etika adab-adaban dengan ilmunya. Tetapi orang yang sholat tidak punya ilmu, la ya'lamu adabul ibadah, dia tidak tahu etika beribadah bagaimana yang benarnya. Kadang-kadang maaf, misalkan tidak punya ilmu, makan gayanya hungkul, bajunya pakai sorban, pakai segala rupa, wudu nage tempi ka dia diacan, ya nage si bajuna rada sereg tempi ka dia hungkul, teu bisa ka dia kan gitu. Itu kan teu punya ilmu kan mungkin saja kan gitu. Nah, gimana etikanya tidur? Kan kata Rasul etika tidur apa? Dimulai dengan wudu, ya. Kemudian apa? Doa. Kemudian maliknya juga kepalanya ada di utara. Kemudian menghadap kiblat. Ini kan ini utara nih, ini kepalanya sini, ini maliknya gini seharusnya. Jadi si badannya. Kemudian seperti mayit, ininya agak ditekuk. Tidurnya si ininya enggak terlentang gitu. Ya. Itu niatnya ke sini. Coba kemudian tidak akan tidur kecuali sedang dikir. Jadi selama dia masih ingat, terus aja dikir, kan? Punya wudu sesuai dengan Nabi, dan dia gosok gigi dulu. Kata Nabi, malaikat rahmat tidak akan datang ketika dia tidur ininya masih ada sisa-sisa makanan. Itu etika. Ya, Allah Pak Ustaz, sudah tidur mah cina meureun ka mana malikna. Iya, kalau sudah tidur mah kan udah gaya bebas pada orangnya gitu. Itu mah ya, silakan. Ini maksudnya awalnya mau tidurnya. Gitu. Nah, kalau orang yang sholat tidak punya ilmu kan namanya orang yang tidak disebut ibadah. Ya wajar lah. Kami tos ajas, bobo, canduk, bakal wudu deui. Kedah dugi ke bobo. Nya. Wudu. Nya. Oh gitu. Ya. Dasar pagarannya kan mah di kakek mot wae. Terus wudu, canduk, bakal. Ya, tapi udah ada usaha lah, alhamdulillah lah gitu kayaknya. Nyata gitu. Justru agak ngerti kok haram nyata kan. Al ujrah bi qadri masaqah, ya. Pahala itu tergantung susah kita, masakat kitanya gitu ya. Itu tidurnya orang yang apa? Yang berilmu ya. Itu lebih baik ya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi mengatakan man ta'allama baban, barang siapa yang belajar satu bab saja, seperti ini satu bab, itu bab
keutamaan ilmu dan ulama, gitu ya. Satu bab aja gitu, misalkan satu bab itu bab tema, satu tema itulah ya, satu tema minal ilmi ya, terus malu diamalkan bihi aulam ya'mal, atau tidak diamalkan bihi kana abdul min ayyusoli al parokaatin tatu'an, itu lebih baik daripada 1000 kali 1000 rakaat sholat yang tidak punya ilmu orang yang jelas ya. 1000 kali orang yang tidak, ini logikanya gini, Nabi Adam kan diciptakan oleh Allah, kan belum ibadah, diciptakan kemudian dikasih ilmu oleh Allah. Iblis udah 70.000 tahun ibadah ya, tidak berilmu, artinya ya beribadah aja gitu ya. Nah, kemudian Nabi Adam dikasih ilmu, maka siapa yang harus menghormat? Iblis harus menghormat Nabi Adam, termasuk malaikat gitu ya. Kenapa? Gengsi senior gitu, senioritas gitu ya. Makanya keluarlah sombongnya, aku dari api lebih kuat daripada tanah, aku udah senior 70.000 tahun kan, itu keluarlah sombongnya. Makanya dilaknat. Ya udah kalau dilaknat tapi gitu. Nah itulah iblis. Jadi iblis itu aisan, putus asaan gitu. Ya udahlah gitu ya. Bendera tidak ada ilmu dihormati. Hormati itu mah hormat kau ini, bukan hormat ajri. Itu mah geus tiditu namanya itu biwarang. Ya. Wa ada yadu ala lim asyarafu jaharu minal ibadi, itu saking mulianya ya gitu. Qala ma min alimin ya'malu bi ilmihi illa nazallahu wa raham agar syahada wa nadahu munadin minas sami ya fajru. Bagaimana kalau orang yang punya ilmu tapi ilmunya teh hanya untuk hanya untuk debat, untuk sok-sokan dia punya ilmu, tidak diamalkan lah. Nanti ketika matinya disebut ya fajiru khosiratid dunya wal akhirah. Hai orang yang fajir, itu bahasa itu lacut ya, bahasa Jawa itu nama apa, Cirebon mah lacutnya. Apa lacut tuh Mas? Bahasa Jawa Cirebon itu lacut itu, fajir itu ya hai tukang ya naon atuh tukang goreng lah su itu orang su itu sui ya, ulama su ya, itu su itu wahai ulama su gitu lah mun dina bahasa itu paden naon su teh paden lah orang ulama goreng patut gitu, dia punya ilmu tetapi kenapa ilmunya tidak diamalkan, maka kamu akan rugi dunia dan akhirat gitu. Jadi punya ilmu, kan ilmu itu kalau kita amalkan itu menolong kita, tetapi kalau tidak diamalkan, lakah jadikan debat, jadikan kesombongan, maka itu akan justru jadi melaknat. Jadi bahan dasar api neraka. Iya, gitu. Jeruk pisan Mas. Ngeri. Tengel langsung ada ini. Permainan tidak cantik lagi. Kalau di Al-Quran kan dibilang innallaha apa namanya Abu Romo kata innallaha antakulu maka iya. Mungkin salahnya Iya. Cuman kalau misalnya patokannya kecil terus, nanti gimana kan? Maksudnya orang menyampaikan itu sebatas mana? Kan makanya kalau mengkaji satu tema itu jangan satu hadis atau satu ayat. Kan ayat yang lain ada, contoh misalkan balighu anni walau ayah, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Atau yang lain, bagaimana ya Rasul kalau aku belum mengamalkan? Ya kalau kamu belum mengamalkan tetapi membicarakan kepada orang lain, mungkin orang lain yang mengamalkan, kamu dapat pahalanya dari sana gitu. Ya makanya niatnya yang harus benar.
bukan karena saya tidak percaya. Ini Masya Allah ya karimnya. Makanya metodologi dalam mencari kebenaran tuh antara usul fikih, ahli hadis dan ahli tasawuf, ahli tarekat itu beda. Contoh gini, kalau ahli hadis itu metodologinya apa? Metodologinya adalah mustalah hadis misalkan, ya itu sanadnya bersambung nggak? Kemudian rijalul hadisnya benar nggak? Adil nggak yang meriwayatkan? Oh semuanya sudah benar, oh sahih. Nah kalau ulama-ulama ahli tasawuf bukan itu, bukan sanad lagi yang dilihat, tetapi tajrib namanya, metodenya tajrib. Tajrib itu adalah diuji coba. Dalam hadis gini contoh, hadisnya itu ketika minum air jam-jam, maka kata Nabi, air jam-jam itu jadi wasilah untuk semua hajatmu, akan dikabul oleh Allah. Nah, salah satunya Imam Asyuti, ya Imam Asyuti yang Imam Jalaluddin Asyuti, ya, yang dengan gurunya itu Imam Jalaluddin Al-Mahali, itu gurunya, itu dia menguji coba. Padahal di dalam hadis itu kebanyakan itu dhaif. Hadis yang menyebutkan bahwa air jam-jam itu akan menjadi wasilah semua diijabah doanya gitu. Tapi dia diuji coba oleh dia. Saya ingin tahu dalam hadis ini. Diuji coba, ya Allah, saya ingin ini. Dia amalkan sekian kali, kemudian dia tunggu, ternyata tokcer. Apa yang dihajatkan benar. Kemudian dia coba lagi, ternyata benar. Maka ahli tasawuf itu tidak lagi lihat sanadnya benar, tapi diuji coba benar tuh gitu. Kalau benar, amalkan gitu. Itu tidak berarti meragukan. Meragukan terhadap metodologinya yang beda. Enggak, misalnya kalau standarnya sudah betul, berarti pokoknya sudah memenuhi syarat, juga termasuk hadisnya. Nah, tapi nggak dipakai metode itu. Oh iya. Nah itu nggak meragukan hadis Nabi sendiri. Karena kan kalau Nabi kan sudah jelas, ya kebenarannya nggak diragukan lagi. Enggak, bukan itu maksudnya. Gini maksudnya, kan orang meragukan hadis ini. Ya. Doib misalkan lah ini. Ya kalau yang doib mah iya. Tajrib mah yang pasti, yang ditajrib itu yang doib. Yang doib, yang ya sahih mah udah jelas. Oh, yang ya jelas kalau itu dia pasti yakin. Enggak usah diuji coba kalau yang sahih. Metodologi ahli tasawuf itu kalau yang sahih udah jelas dia yakin. Kalau sudah yakin pasti diamalkan. Pasti. Kenapa? Karena saking cintanya kepada Nabi. Tapi saya ingin tahu ini benar dia dari Nabi. Kata orang lain doib nih salah, bukan dari Nabi. Saya coba. Ternyata benar, amalkan gitu. Yang dianggap orang lain itu saya udah mengamalkan. Nah itu disebut pengalaman keagamaan. Ya. Jadi pengalaman keagamaan. Makanya pasti orang lain tuh karena beda metodologinya. Nah, metodologinya. Salah satu ada ini ulama ya. Ada ulama misalkan yang tadi kan banyak hadis-hadis deh. Kan hadis tentang air jam-jam aja kan ada yang menyebutkan sahih, ada yang menyebutkan dhaif kan. Air jam-jam tadi ada, tapi kalau di banyak nih, ada yang menyebutkan sahih, ada yang menyebutkan dhaif. Digabungkan jadi hasan gitu, hasan li ghairi namanya gitu ya. Dhaif banyak hadisnya itu bisa jadi hasan. Seperti lakin mautakum biyasin misalkan, bacakan kepada yang mati dengan yasin, itu banyak hadisnya. Itu bisa naik derajatnya jadi hasan walaupun dhaif gitu. Itu metodologinya dari hadis gitu. Apalagi yang sahih gitu. Jadi orang-orang itu tidak melihat lagi sanad, tapi benar tuh hadisnya gitu. Kalau tidak bertentangan dengan Al-Quran, kenapa enggak gitu. Seperti misalkan hadis tentang bismillah, kan banyak yang dhaif ya gitu, tapi udah banyak juga yang sahih, amalkan gitu.
Setiap mau melakukan kebaikan, saya bismillah dulu gitu. Kan kulo dibalin kulo dibalin la yubtada'u bi bismillah fa huwa aqta fa huwa ajdam. Segala sesuatu yang baik tidak diawali dengan bismillah maka akan putus dari barokah gitu. Amakan PT-nya ternyata gitu. Tajrib. Kalau kita mujarab lah gitu. Mujarab itu setelah diuji coba gitu ya. Kadang-kadang gitu. Kan kita mah wah ini doanya mujarab, maksudnya mujarab itu sudah diuji coba oleh ulama. Keampuhannya gitu ya. Ya uji klinis kalau sekarang gitu ya. Bahasanya. Gitu ya. Ya fajir, aduh masya Allah ya karimnya, itu dari Umar bin Khattab ya hadisnya gitu. Jadi qala sami'tu Rasulullah, kata Umar bin Khattab, aku mendengar dari Rasul yaqulu innal alim idalam ya'mal bi amalihi la'anallahu al-alam la'anahu al-ilmu min jawfihi wa yal'anu kulla sayin tala'at alaihi asyamsu. Ginilah intinya, kalau dia punya ilmu, kata Nabi, Umar bin Khattab mendengar kepada Nabi, dia punya ilmu kemudian tidak mengamalkan ilmunya, maka ilmu tersebut akan melaknat dan semua makhluk Allah akan melaknatnya. Itu, aduh masya Allah ya karimnya, maka punya ilmu itu harus diamalkan. Makanya kata tadi apa misalkan, oh ini hadis, makanya dilihat Nabi ketika mau minum air Zam-Zam apa doanya? Nabi mau minum Zam-Zam apa doanya? Kumaha itu kan dicontohkan oleh Nabi juga, doanya kan udah jelas. Atau apa yang diminta oleh Nabi di dalam doa itu? Bismillah. Nah kan tadi dalam mengamalkan hadis Nabi juga doanya Allah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Satu, ilmu yang bermanfaat ya diminta. Apa? Yang kedua apa? Warizqan wasi'an, thayyibannya rezeki yang luas gitu. Yang ketiganya apa? Wasyifaan tomal wasyifaan min kulli da'in, dan jadi obat segala penyakit. Kan itu Nabi sudah menyebutkan itu yang pokok itu kan doanya gitu. Kenapa saya suka doa itu tapi ente diniatkan? Enggak diniatkan mengamalkan hadis, enggak diniatkan untuk tujuan kita. Makanya para ulama itu kalau ada yang sudah umroh itu yang diborona lain sarban, lain tasbih, tapi air Zam-Zam itu. Lainan di pasar baru air Zam-Zam. Di pasar baru manteng nyanting. Lalu mudah plus yang udah plus masih kena ayaan gitu ya. Mentakan dulu makan kesatnya air Zam-Zam teh ayeuna masa biasa we nya. Asa siga air kini. Pernah ada yang palsu ada Zam-Zam? Hah? Pernah ada yang palsu belum di kayak pasar baru? Ya pastilah. Ya, teman saya memang pernah menjual itu, sekarang dia udah nggak pernah menjual lagi air Zam-Zam. Jadi memang datang dari impor itu memang palsu. Ini bisa dicek kan, ini ada Jadi ngecekan itu kandungannya itu, ya untung aja nggak kena penjara, hanya pasoknya aja. Kalau teman saya kan cuma jual aksesoris aja yang di Baduy. Itu teh Mas, airnya memang bukan dari sumber Zam-Zam, tapi di sumber mana kan di Arab gitu. Iya, bisa jadi. Saya di Arab di sumber Prosesnya Zam-Zam. proses impor. nyerang lu. Itu mah seperti Sekarang udah nggak jalan itu, aksesoris yang lain aja. Air hasil tulingan. An Anas Dari tali. An Anas bin Malik, dari Anas bin Maliknya. Anas bin Malik. Anas bin Malik itu kan masya Allah saking cintanya terhadap ilmu ya, dia mau mengabdi kepada Nabi selama 11. Hah? Iya. Ya sampai dianggap anak kukul karena dia ngabdi ke Nabi itu 11 tahun
Dia enggak minta gaji, enggak apa-apa. Apapun kebutuhan Nabi dia handle. Maka pas nikahnya kan doanya Nabi hanya simpel ya. Ya Allah, berikan Anas tuh anak yang banyak, yang berkah, rezeki yang banyak, yang berkah. Ternyata kan salah satu sahabat yang anaknya banyak, Anas, dan rezekinya yang melimpah, Anas. Doa Nabi simpel. Jangan Nabi lah. Anas Urban. Anas ini. Aduh, ampun bisa. Nah, manzara, kata Rasul apa? Manzara, barang siapa yang ziarah aliman, kepada orang yang berilmu, ziarah. Misal dulu makan, saya dulu misalkan di Jawa, keliling Jawa Tengah, Jawa Timur itu hanya silaturahmi ke ulama-ulama besar 2 bulan 2 minggu. Di Banten 40 hari keliling gitu. Keliling aja, keliling silaturahmi aja gitu. Jarah aja, jarah gitu. Jarahnya tapi identik ketika jarah itu kepada yang sudah meninggal aja. Padahal kepada yang hidup juga jarah sama. Lebih utama. Kenapa? Satu, ilmunya sama dengan jarahnya. Yang kedua, kita dapat ilmu. Yang ketiga, dapat langsung doakan gitu. Barokahnya jelas lebih utama kepada yang masih hidup gitu, ziarah gitu. Manzara, barang siapa yang ziarah aliman, kepada alim, paka'an nama zarani, maka sama dengan ziarah kepadaku, kata Rasul. Udah saking hebatnya. Wa man safaha, barang siapa yang bermusafahah, sasalaman ya, musafahat, aliman, kepada orang yang berilmu, faka'an nama safahani, sama dengan salaman denganku. Waduh. Ya, makanya kalau ada ulama itu salaman lah, berboro. Makanya kalau ada ulama-ulama besar itu kan suka boro-boro salaman gitu ya. Waman jalasa aliman, bagaimana kalau duduk dengan orang yang berilmu itu? Pakaan nama jalasani, sama dengan duduk denganku, kata Rasul. Itu pidunya di dunia kene gitu ya. Waman jalasani pidunya, barang siapa yang duduk denganku di dunia gitu ya, ajlastuhu ma'i yaumil qiyamah, maka dia akan bisa duduk berbarengan denganku nanti pada hari kiamat. Oh, jadi sekarang nggak usah repot-repot ingin duduk dengan Nabi, dah puguh terus ayatnya, dengan ulama aja duduk. Ayat ulama-ulama itu ya. Tapi ulamanya ulama amilin ya. Kalau yang di depan ini mah belum ulama ya, baru santri ya. Ini yang ulama ya. Ini mah baru nanti baru kandidat. Ini kandidatnya. Masyaallah karim. Manzara aliman faqazarani wa manjarani wajabat lahu syafaati, maka wajib syafaatku. Berarti kan Masya Allah ya karim, Allah itu, Nabi itu mengagungkan benar-benar ilmu ya, itu mengagungkan ilmu, saking Masya Allah ya karim, saking ilmu, hebat ilmunya itu. Saya itu dulu belajar kitab seperti ini, Masya Allah, kalau bukan dengan kedinginan nggak akan rusak. Ini karena ini kan dulu itu sekali dipegang ini mata ininya gini. Ini tidak ada coret-coret apa naon, saking mulia. Coba aja kitab-kitab saya itu yang semuanya juga nggak ada yang lipat-lipat. Nggak seneng kalau saya itu ada coret-coret gitu atau ngelipat gitu, ngelinting. Itu kan tidak menghormati ilmu. So kitab saya itu kan jarang, kalau pasti ada, kalau kelipat pasti ada kelipat, tapi kalau kelihatan saya langsung dibenerin gitu. Saking memuliakan. Saya itu kurang senang ketika orang-orang yang baca Quran atau baca kitab itu kitabnya sampai ngelelinting gitu. Ya kan tidak menghormati ilmu itu. Cirinya dibaca Yang ngelinting enggak, justru yang kalau yang dibaca yang linting justru dibenarkan. Saya buktinya ini.
Dan mungkin ya tahadus bin ni'mah, saya itu ketika ngaji itu jarang sekali sampai seperti orang lain nunutan yuk kacoret gitu kan ngalogat serut gitu kan. Jarang di kitab saya itu. Saya kalau benar-benar sudah ngantuk pasti jangan, udah aja saya pulang aja, tidur aja, minta izin aja ke gurunya. Kenapa enggak? Atau kalau nggak kuat ya kenapa harus di situ. Mengamalkan itu. Iya. Ya. Jadi ternyata masya Allah ya karimnya ilmu itu wah hebat sekalinya gitu ya. Manzarani gitu ya. Saking hebatnya ilmunya. Ala qabri qasun minal jannah minad dahab, dan nanti istananya di surga itu dibuat dari emas ya. Gitu. Sama dengan Riyadhus Shalihin. Di lainnya orang yang punya ilmu itu jadi punya keutamaannya saja. Tapi di sisi lain kalau orang yang jahil dia berbuat dosa kan pahalanya tidak seberat orang yang berilmu itu. Dosanya. Karena kan dia melanggar dengan ketahuannya, kita tahu jadi melanggar. Mungkin lebih besar pak dosanya gitu. Iya, pastilah. Pasti lebih dosa. Kenapa? Karena dia tahu. Ya, karena dia tahu, maka lebih dosa. Karena orang yang bodoh, dia melakukannya kan tidak tahu, itu dosa. Makanya dosanya kecil, tapi loba. Dan ada salah terus, dan tidak punya ilmu pasti salah terus. Lamun bener gitu bukan bener, tapi kebenaran itu kan orang yang bodoh kan bukan benar, tapi kebenaran. Ya selalu salah, we. Makanya sahnya orang yang bodoh sama derajatnya dengan tidak sahnya orang yang punya ilmu. Gitu. Assalamualaikum. Lagi ilmu itu aduh. Orang-orang tuh ilmu harus cinta terhadap itu. Lihat ulama-ulama dulu tuh mencari ilmu tuh sampai wah benar. Bahkan kata ulama-ulama itu ya sampai ke negeri manapun walau bisin ya udah sampai ke negeri Cina, oh, kejar aja kalau ilmu Jadi gitu. kalau lihat dari sampai ke negeri Cina kan berarti bukan ilmu agama kan? Karena di Cina Itu mah bukan hadis itu kan. Peribahasa ulama itu. Istilahnya bukan ilmu agama itu. Iya, bukan. Ya, bukan. Ya, artinya kalau ilmu ini mah untuk ilmu aja gitu ya. Ilmu mah pelajari ilmu apapun gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Menarik sekali mengenai apa pendapat untuk ilmu, kemudian dari sisi mukadimahnya ya adalah duduk sesaat pun dapat pahala seperti itu. Nah, apakah duduk sesaat itu gua belum nulis dan sebagainya termasuk belum mengerti juga? Iya, sama. Gitu. Sama. Ya karena ya salah lagi nih. Ayah ngariung ya gitu. Ya contohnya lah di Masjidil Haram Nabawi kan. Iya, iya. Bahasa Arab ya. Karena gini. Jadi punten misalnya. Terutama di Nabawi paling banyak makanya namanya halaqah ya. paling banyak gitu ya. Ngaliwat kayak ingin tahu gitu. Tahu gitu, tapi ketika didengekeun bahasa Arab itu. Nah, artinya kan ketika hanya orang jual air ngari orang kecil diu begitunya gitu kan. Apakah sudah masuk? Sudah sesaat ya, sesaat. Gitu. Enggak apa-apa itu. Kenapa? Dia tidak harus mengerti apa yang akan Iya, iya. tidak harus mengerti apa yang Disampaikan. Iya, sesaatnya, sesaat itu. Itu termasuk sesaat ya. Maka kata Nabi, kalau kamu melihat taman surga, maka duduklah, ikutlah. Sahabat bertanya, ya Rasul apa itu? Yaitu ilmu, halaqah ilmu. Itu taman surga. Ketika dia melihat taman surga, dimanapun, maka pasti dia ingin. Gitu. Makanya kalau aneh ya kalau ada taman surga tapi tidak mau bergabung itu kan aneh gitu ya. Ya gitu. Tapi tadi kan rasa mahabbah, cintanya terhadap itu biarin yang barokah wae yang ngupingkeun gitu. Atau hanya nyaho. Gitu.
Ya segera kita tergantung niat sih. Subhanakallahumma wa bihamdika. Tapi bahasa Arab semua.